Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Sejarah kemerdekaan Indonesia adalah kisah yang mungkin sudah biasa kita dengar di bangku sekolah. Kisah yang ada di buku pelajaran hanyalah sebagian kecil dari kisah kemerdekaan. Karena sebenarnya ada banyak kisah-kisah unik dan menarik seputar kemerdekaan Indonesia yang tidak kita ketahui. Setelah ratusan tahun dijajah oleh negara-negara asing, akhirnya Indonesia resmi menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Seluruh rakyat Indonesia mengingat momentum bersejarah itu dan memperingatinya setiap tanggal 17 Agustus sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pasti banyak di antara kawan-kawan semua yang tidak ingin melupakan sejarah bangsa yang kaya akan budaya ini kan? Simak rangkuman fakta menarik sejarah Proklamasi 17 Agustus 1945 berikut ini. Yang pertama, peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta oleh pemuda. Setelah mengetahui bahwa Jepang kalah dari sekutu pada Perang Dunia Kedua, muncul dua golongan dengan pemikiran yang berbeda, yaitu golongan muda yang ingin segera memerdekakan Indonesia dan golongan tua yang sabar menunggu kabar dari Jepang. Peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta terjadi pada tanggal 16 Agustus pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat. Wikana, seorang pemuda yang merupakan juru bicara, juga ikut menculik para tokoh kemerdekaan untuk diangsingkan ke Rengas Dengklok, Karawang. Golongan pemuda ini mendesak Bung Karno dan Hatta untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Terjadi kesepakatan antara golongan tua yang diwakili oleh Soekarno dan Hatta serta golongan muda yaitu Ahmad Subarjo mengenai kapan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tanpa keberanian dari golongan muda ini, nampaknya kemerdekaan Indonesia bisa saja diundur atau tidak akan pernah terjadi pada waktu itu. Yang kedua, penyusunan teks proklamasi yang dilakukan di rumah perwira Jepang. Tak lama setelah kembali dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta menuju rumah perwira Angkatan Laut Jepang Laksamana Maeda yang berada di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Menteng. Rumah Laksamana Maeda menjadi saksi bisu penyusunan teks proklamasi yang akan dibacakan oleh Bung Karno di Hari Kemerdekaan Indonesia. Perumusan teks proklamasi dihadiri oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sayuti Malik, Laksamana Maeda, dan Soekarni. Yang ketiga, naskah proklamasi. Pembuatan naskah proklamasi di dalam buku sejarah memang diceritakan bahwa naskah dibuat oleh Soekarno dan Hatta di kediaman Laksamana Maeda setelah melakukan diskusi yang cukup panjang. Naskah asli teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ditulis tangan oleh Bung Karno dan didikte oleh Bung Hatta sekitar pukul 4 pagi pada 17 Agustus 1945. Setelah selesai, Bung Karno kemudian memberikan naskah itu kepada para pemuda yang berkumpul di rumahnya. Naskah itu selanjutnya diketik oleh Sayuti Malik. Namun ternyata, menurut seorang yang mengaku bekas tentara buatan Jepang,
Pembela Tanah Air atau PETA bernama Andaryoko menyatakan jika setelah naskah asli yang didikte dan ditulis oleh Bung Karno dan Bung Hatta itu diketik oleh Sayuti Melik, naskah tulisan tangan tersebut sempat dibuang ke tong sampah oleh Sayuti Melik karena dianggap tidak diperlukan lagi. Untungnya naskah tersebut diselamatkan oleh B.M. Dia, seorang putra asal Aceh yang juga adalah tokoh pers, pejuang kemerdekaan, diplomat dan pengusaha Indonesia. Takut akan dibuang kembali, dia pun menyimpan naskah asli proklamasi itu selama 49 tahun lamanya sebelum akhirnya diserahkan ke pemerintah pada 29 Mei 1992. Namun ada juga cerita versi lain yang menyatakan kalau setelah Sayuti Melik menunjukkan naskah proklamasi hasil ketikannya kepada Bung Karno menanyakan naskah asli tulisan tangannya. Setelah dinyatakan tentang keberadaan naskah aslinya, Andaryoko menceritakan bahwa Sayuti Melik langsung mencari kertas tulisan tangan Soekarno dan menyetrikanya agar bisa utuh seperti semula. Hingga saat ini naskah asli tersebut disimpan di Arsip Nasional. Yang keempat, Bung Karno jatuh sakit. Persiapan naskah proklamasi sangat menguras jiwa dan tenaga Bung Karno hingga ia jatuh sakit. Faktanya saat proklamasi diucapkan tepatnya pada 17 Agustus 1945, penyakit malaria yang diderita Bung Karno kambuh. Bahkan ia masih tertidur pulas 2 jam sebelum pembacaan proklamasi. Pada akhirnya, Soekarno tetap membacakan naskah proklamasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bersama Bung Hatta, ia mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia di hadapan masyarakat Indonesia yang saat itu berkumpul di depan teras rumahnya. Sejumlah kendala teknis pun menghiasi seperti misalnya mikrofon yang tiba-tiba tidak berfungsi lantaran kabelnya terinjak para pengunjung yang ingin menyaksikan peristiwa bersejarah tersebut. Yang kelima, kain bendera merah putih merupakan pemberian perwira Jepang. Fakta menarik selanjutnya mengenai sangsaka merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati yang merupakan istri dari Insinyur Soekarno. Rupanya kain putih yang digunakan sebagai simbol negara ini pemberian dari seorang perwira Jepang, Hitoshi Shimizu, dari kantor propaganda. Yang keenam, tiang bendera. Event upacara bendera di Indonesia biasanya dilakukan setiap hari Senin ataupun saat memperingati hari-hari nasional. Upacara ini memang identik dengan pengibaran bendera merah putih oleh paskibraka. Tiang bendera haruslah kokoh dan kuat agar bendera dapat berkibar dengan gagah. Sehingga seringkali tiang bendera terbuat dari besi yang kokoh. Namun, tahukah kawan-kawan semua, ternyata tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali setelah Indonesia merdeka hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. Bendera pusaka pertama tersebut dinaikkan di rumah Soekarno yang berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta sesaat setelah Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saat itu bendera dinaikkan pada tiang bambu di mana bambu tersebut digunakan dengan cara diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah. Pengibaran bendera dilakukan oleh paskibraka yang dipimpin oleh Kapten Latif Hendraningrat. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara sangat hikmat sembari menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan lantang. Yang ketujuh, rekaman ulang suara. Pembacaan naskah teks proklamasi adalah peristiwa bersejarah yang sangat penting. Karena hal tersebut menandakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pernahkah kamu mendengar suara asli Bung Karno yang biasanya diputar di media-media ataupun di museum-museum bersejarah seperti contohnya Monumen Nasional? Banyak yang mengira suara Bung Karno pada rekaman tersebut adalah suara asli Bung Karno pada saat pembacaan naskah proklamasi yang sudah disebarluaskan. Padahal sebenarnya, suara tersebut bukanlah suara asli yang direkam saat pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945, melainkan sekitar tahun 1950 atau sekitar 5 tahun setelah kemerdekaan. Jika bukan karena Yusuf Ronodipuro yang merupakan pendiri RRI,
meminta Presiden Soekarno kembali merekam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, maka sekarang kita tidak dapat mendengar suara Soekarno saat membacakan naskah proklamasi, karena Soekarno beranggapan pembacaan teks proklamasi hanya berlaku satu kali dan tidak bisa diulang, maka hanya akan dibacakan satu kali saja. Argumentasi Yusuf membuat Bung Karno berpikir ulang mengenai keputusannya. Hingga akhirnya Bung Karno setuju suaranya direkam sekali lagi pada saat membacakan naskah proklamasi. Setelah sesi rekaman itu barulah teks proklamasi mulai digandakan pada tahun 1959 hingga sekarang akhirnya bisa kita dengar. Dan yang terakhir, perintah pertama Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI menetapkan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pertama. Setelah ditetapkan, perintah pertama Soekarno sebagai seorang presiden ternyata bukanlah membentuk kabinet, mempersiapkan rapat, ataupun menetapkan kebijakan penting lainnya. Perintah pertamanya ternyata adalah memesan 50 tusuk sate ayam. Konon kala itu pada saat perjalanan pulang, Soekarno melihat pedagang sate. Tanpa pikir panjang, ia langsung memerintahkan tukang sate untuk membuatkan 50 tusuk sate untuknya. Ia pun langsung memakannya dengan berjongkok di pinggir parit. Konon masih banyak hal-hal dan kisah unik yang terjadi di balik peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia. Di balik kisah unik tersebut, marilah kita selalu mengingat jasa para pahlawan kita yang berjuang dan rela mati untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Terakhir, selamat Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia ke-76 tahun. Merdeka!